Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina wa habibina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa ummatihi wa baraka wa sallama tasliman katsiran katsira. Amma ba'd. Hadirin para pecinta sinyal Islam Indonesia yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita lanjutkan kajian kita dalam pembahasan mustalah hadis dengan kitab Manzumah Baiquniyah. Alhamdulillah, pada pertemuan kita kali ini kita sudah sampai ke macam hadis yang ke-21 ya, macam hadis yang ke-21. Yaitu hadis asyadz. Nazim berkata, "Wa ma yukhalif thiqatun fihil mala' fasyadzu." Taib. Kini dipotong dulu baitnya karena kita ingin menjelaskan tentang hadis syadz. Wa ma yukhalif thiqatun fihil mala. Dan segala sesuatu ketika seorang rawi yang thiqah, ya, yukhalif, dia bertentangan, fihi, dalam riwayat hadisnya, al-mala, dengan jumlah yang banyak, dengan jamaah, maka hadis demikian dinamakan hadis syadz. Kita ulangi lagi. Nazim berkata, Imam Baiquni berkata, wa ma yukhalif thiqatun fihil mala. Segala sesuatu yang mana seorang rawi thiqah, seorang rawi yang thiqah, dia bertentangan dalam periwayatannya dengan rawi yang lebih banyak. Mala artinya jemaah, dengan rawi yang lebih banyak, maka hadis sikot tadi yang bertentangan dengan rawi yang lebih banyak tadi, maka dikatakan atau dinamakan dengan hadis syadz. Nah, di sini dijelaskan bahwasanya secara lughah, secara bahasa, arti daripada kata syadz atau lafaz syadz artinya infirad, artinya menyendiri. Jadi menyendiri. Secara bahasa artinya syadz adalah menyendiri. Atau dikatakan oleh Jauhari in farada anil jumhur. Jadi dikatakan syadz itu ketika seseorang menyendiri dari jumhur, dari mayoritas. Jadi kalau secara bahasa jumhur atau mayoritas orang dia menempuh jalan ke kanan. Nah, sementara ada satu orang menempuh jalan ke kiri. Nah, orang yang menempuh jalan ke kiri maka dia dinamakan syadz. Kenapa? Karena dia menyendiri dalam menempuh jalan. Menyendiri dalam menempuh jalan. Beda daripada jumhur atau mayoritas. Sementara secara istilah, maka alim ulama berbeda pendapat tentang definisi daripada hadis syadz secara istilah. Di sini dijelaskan, Imam Hakim berkata, asyadzu minal hadithi huwa alladhi yatafarradu bihi thiqatun minal thiqati wa laysa lil hadithi aslun mutaba'un lidzalika ats-thiqati. Imam Hakim menjelaskan definisi hadis syadz adalah hadis yang mana seorang rawi thiqah, ya masih ingat ya, rawi thiqah itu siapa? Rawi thiqah adalah seorang rawi, dia adil, kemudian dia dobit. Dia adil dan dia dobit. Nah, dalam periwayatan hadis, rawi thiqah tersebut dia menyendiri daripada rawi-rawi thiqah yang lainnya. Jadi rawi thiqah yang lain tidak meriwayatkan hadis ini. Rawi thiqat yang lain tidak meriwayatkan hadis ini. Sementara ada satu orang rawi yang thiqat meriwayatkan hadis ini. Jumhur atau mayoritas rawi thiqat tidak ada yang punya riwayat ini.
Nah, sementara ini satu orang rawi, dia punya riwayat ini. Maka kata Imam Al-Hakim, riwayat yang demikian dinamakan riwayat syadz, ya. Dan hadis tersebut tidak ada asal yang bisa dijadikan atau bisa diikuti. Jadi dia tidak punya asal hadisnya. Jadi tidak ada asal yang sahih. Maka karena tidak punya asal yang sahih, kemudian tidak ada yang mengikuti riwayat rawi sikot tersebut dan dia menyendiri dalam periwayatannya, sementara rawi sikot yang lainnya tidak meriwayatkan hadis tersebut, maka dikatakan hadis ini adalah syadz. Jadi kalau menurut Imam Hakim yang namanya hadis syadz adalah seorang rawi sikot menyendiri dalam periwayatan, selesai. Menyendirinya seorang rawi sikot dalam periwayatan hadis, selesai. Baik, sekarang Imam Syafi'i. Imam Syafi'i, pendapat Imam Syafi'i tentang hadis syadz. Apa itu hadis syadz? Dikatakan laisa asyadzu minal hadithi an yarwiya thiqatu ma la yarwihi ghairuhu. Dikatakan kata Imam Syafi'i berarti bertentangan dengan definisi Imam Hakim. Kata Imam Syafi'i, yang namanya syadz itu bukan riwayat seorang rawi sikot yang menyendiri dalam periwayatannya. Seorang rawi sikot menyendiri dalam periwayatannya. Hanya itu saja. Itu nggak bisa dikatakan sebagai hadis syadz menurut Imam Syafi'i. Taib. Sekarang apa hadis syadz menurut Imam Syafi'i? Dikatakan an yarwiya athiqatu hadisan yukhalifu fihi nas. Syaratnya satu hadis dikatakan syadz ketika riwayat sikot tersebut bertentangan dengan riwayat sikot yang lainnya. Jadi harus ada pertentangan. Harus ada pertentangan. Hadis yang sama, rawi sikot yang ini meriwayatkan A, rawi sikot yang lain meriwayatkan B. Karena adanya pertentangan, maka rawi sikot yang sendirian tadi dalam periwayatan satu hadis yang sama tadi, maka dikatakan sebagai syadz. Kenapa? Karena dia melawan rawi sikot yang lebih banyak. Karena dia melawan rawi sikoh yang lebih banyak. Nah, hadza syadzu minal hadis, kata Imam Asy-Syafi'i, inilah definisi syadz daripada hadis. Pendapat yang ketiga, wakila dikatakan huwa ma laisa lahu illa isnadun wahidun yashuddu bihi thiqatun aw ghairuhu. Pendapat yang ketiga, wakila dikatakan yang namanya hadis syadz adalah satu hadis yang mana dia tidak memiliki sanad kecuali hanya satu. Tidak memiliki sanad kecuali hanya satu. Baik itu rawi sikot atau rawi yang tidak sikot. Jadi ini pembeda antara definisi Imam Hakim. Definisi Imam Hakim menyendirinya seorang rawi sikot dalam periwayatan hadis. Definisi yang ketiga adalah menyendirinya seorang rawi, baik dia sikot atau dia tidak sikot. Kalau dia menyendiri maka sama dinamakan dengan syadz. Taib. Kemudian definisi yang keempat, wa ta'riful ladzi i'tamadahu al-aktsaruna huwa marwahul maqbulu mukhalifan lima huwa aula minhu. Wa hadha huwa al-mu'tamad fi at-ta'rif syadz bihasbil istilah. Dikatakan yang keempat itu adalah ini yang menjadi sandaran. Definisi yang keempat ini adalah sandaran mayoritas daripada ulama hadis. Apa itu marwahul maqbul? Satu hadis yang diriwayatkan oleh rawi yang makbul. Oleh rawi yang makbul. Dia diterima, bisa masuk ke sikot, bisa masuk ke rawi hadis hasan. Mukhalifan, dan dia bertentangan dengan siapa? Lima huwa aula minhu, dengan orang yang lebih utama daripada dia. Seorang rawi sikot bertentangan dengan rawi yang lebih sikot. Nah, yang sikot maka namanya syadz. Seorang rawi hasan atau rawi yang soduk tapi bertentangan dengan rawi yang sikot saja. Maka rawi yang soduk, rawi hadis hasan tadi, maka namanya hadis syadz. Kenapa? Dia makbul. Rawi hadis hasan atau lebih dikenal dengan nama soduk, ya, maka dia makbul, hadisnya itu diterima. Tapi karena dia dalam periwayatan hadis bertentangan dengan
rawi siqat yang lebih utama daripada dia, maka namanya hadis syadz. Nah, sekarang macam-macam daripada hadis syadz itu bisa terjadi. Syadz ini dalam sanad juga dalam matan. Contoh, misaluhu fi sanad. Contoh dalam sanad. Ma rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa Ibnu Majah min tariq Ibni Uyainah an Amri ibni Dinar an Ausajah an Ibni Abbas. Kita lihat di sini rijalnya ya. Karena kita akan membahas syadz dalam sanad. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, Imam Ibnu Majah. Tiga imam. Mereka meriwayatkan dari Sufyan bin Uyainah. Jalan mereka ittahada. Itu satu ya. Jalan mereka adalah satu. Apa? Riwayat mereka dari Sufyan bin Uyainah. Kemudian dari Amr bin Dinar. Dari Sufyan bin Uyainah kepada Amr bin Dinar. Dari Amr bin Dinar kepada Ausajah. Dari Ausajah yang meriwayatkan daripada Ibnu Abbas. Taib, hadisnya apa? Ibnu Abbas berkata, "Inna rajulan tuwfi ala ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa lam yada' warisan illa maulan huwa a'taqahu." Taib. Seorang laki-laki wafat di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak memiliki harta waris kecuali hamba sahaya yang telah dia merdekakan. Nah, di sini wataba Ibnu Uyainah ala waslihi Ibnu Jurayj. Taib, Sufyan bin Uyainah tadi menyambungkan hadis ini, memausulkan hadis ini. Memausulkan hadis ini. Taib, dari Ausajah, dari Ibnu Abbas. Ibnu Abbas adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian Ibnu Uyainah meriwayatkan hadis ini muttasil, mausul sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ibnu Jurayj mengikuti jalan Sufyan bin Uyainah, yaitu memausulkan hadis ini. Taib. Wa khalafahum. Nah, mereka Sufyan bin Uyainah dan Ibnu Jurayj menyelisihi siapa saja? Wa khalafahum, dan Hammad bin Zaid menyelisihi Sufyan dan menyelisihi Ibnu Jurayj. Nah, ini tiga orang ini adalah sikot semua. Sufyan bin Uyainah siqah, Ibnu Jurayj siqah, kemudian Hammad bin Zaid siqah. Dua meriwayatkan hadis ini secara mausul. Taib. Sementara Hammad bin Zaid meriwayatkan hadis ini farwahu an Amr bin Dinar an Ausajah walam yadhkur Ibnu Abbas. Jadi tiga nih. Saya ulangi lagi. Satu, Sufyan bin Uyainah meriwayatkan hadis ini secara mausul sampai kepada Nabi SAW dengan sanad muttasil, tersambung setiap tobakohnya. Yang kedua, Ibnu Jurayj memiliki riwayat yang sama dengan Sufyan bin Uyainah, yaitu semua sanadnya muttasil sampai Nabi SAW. Jadi dua rawi ini memiliki jalan yang sama. Nah, riwayat dua rawi ini menyelisihi riwayat Hammad bin Zaid. Satu, Hammad bin Zaid ini tidak menyebutkan nama Ibnu Abbas dalam riwayatnya. Berarti riwayat Hammad bin Zaid hadisnya mursal. Yang sudah kita pelajari, wa mursalun minhu sahabiyyu saqat. Yang namanya hadis mursal adalah satu hadis yang dalam sanadnya itu sahabatnya gugur, nggak disebutkan. Namanya hadis mursal. Jadi hadis ini tentang seseorang yang wafat di zaman Nabi SAW dan dia tidak memiliki harta waris kecuali hamba sahaya yang telah dia merdekakan, itu dibagi dua jalan. Satu, jalannya mausul yang diriwayatkan lewat jalan Sufyan bin Uyainah dan Ibnu Jurayj. Satunya lagi jalannya mursal yang diriwayatkan oleh Hammad bin Zaid. Nah, maka dikatakan qala Abu Hatim. Abu Hatim berkata, wal mahfudhu hadithu Ibni Uyainah. Maka hadis yang mahfudz adalah hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Uyainah. Taib, dengan Ibnu Jurayj berarti. Fahammad bin Zaid bin ahli al-adalati wad-dhabti. Hammad bin Zaid yang menyelisih Sufyan bin Uyainah, beliau adalah adil dan beliau adalah dhabit. Berarti beliau siqah.
beliau adalah sikoh. Nah, wa ma'adzalika, walaupun beliau sikoh, walaupun beliau dhabit, faqad rajjaha Abu Hatim manhum aktsara adadan minhu. Nah, Abu Hatim mentarjihkan atau merojihkan, memenangkan riwayat yang mana banyak jumlah rawinya dibanding yang sedikit. Jadi tadi yang memausulkan siapa? Yaitu Sufyan bin Uyainah dengan Ibnu Jurayj, 2. Yang memursalkan siapa? Hammad bin Zaid, berapa? 1. Taib, tiga-tiganya sikoh. Taib, sekarang 1 rawi dibandingkan dengan 2 rawi. 1 melawan 2. Mana jumlah yang lebih banyak? Yang 2. Sufyan bin Uyainah sikoh, kemudian Ibnu Jurayj sikoh. Hammad bin Zaid sikoh, tapi 1 orang. Maka riwayat Hammad bin Zaid syadz. Kenapa? Karena riwayatnya bertentangan dengan riwayat Sufyan bin Uyainah. Kenapa? Karena dia tidak menyebutkan nama sahabat yaitu Ibnu Abbas dalam sanadnya. Kemudian selanjutnya, hukum syadz, minal ma'lumi anna syadz hadithun mardudun. Maka seperti yang diketahui oleh kita semua bahwasanya hukum hadis syadz ini hukumnya adalah mardud, yaitu hadisnya tertolak. Taib, selanjutnya kita lihat syadz dalam matan. Dalam matan. Taib. Contohnya marwahu Abu Dawud. Satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Dari riwayat Abdul Wahid ibnu Ziyad anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Marfu'. Idza shalla ahadukum raka'atayil fajri falyattaji an yaminihi. Kata Nabi SAW, kalau salah seorang di antara kalian setelah melaksanakan sholat sunnah qobliyah subuh, yaitu raka'atayil fajri, sholat sunat qobliyah subuh, maka hendaklah dia berbaring di atas bagian sebelah kanan dia. Bagian sebelah kanan dia. Bagian tubuh sebelah kanan dia. Kalau udah selesai sholat sunat qobliyah subuh, Allahu Akbar, azan. Setelah azan maka dia sholat Allahu Akbar dengan niat qobliyah subuh. Setelah selesai Assalamualaikum, maka perintahnya di sini, sabda Nabi SAW, maka hendaknya dia berbaring. Maka dikatakan, fa'inal mahfud, hadis mahfud, lawan daripada syadz, riwayatuhu min fi'lin Nabi SAW. Yang benar itu adalah riwayat ini daripada amalan Nabi SAW, bukan daripada perkataan Nabi SAW. Wa anfrada Abdul Wahid bihadza al-lafadhi. Jadi Abdul Wahid ini bertentangan dengan rawi yang lain yang meriwayatkan hadis ini dengan riwayat daripada amal Nabi SAW, bukan daripada perintah Nabi SAW. Baik. Selanjutnya tadi sudah kita bahas bahwasanya lawan daripada syadz adalah mahfuz, ya. Jadi riwayat yang mardud tertolak adalah syadz dan riwayat yang diterima adalah mahfuz, yaitu riwayat yang jumlah rawinya lebih banyak atau sifatnya lebih unggul. Selanjutnya, bagian daripada perselisihan rawi dengan rawi yang sikot yang lainnya adalah hadis maklub. Maka dikatakan seperti tadi di awal, Imam Baiquni beliau berkata, wa ma yukhalif thiqatun fihil mala fasyadzu wal maqlubu kismani tala. Jadi syadz dengan maklub ini 2 bagian. Yaitu 2 bagian yang di dalamnya terjadi perselisihan di antara rawi. Taib tadi sudah jelas bahwasanya syadz adalah perselisihan antara rawi yang sikot dengan rawi sikot lain yang lebih banyak jumlahnya atau lebih utama sifatnya. Nah, sekarang hadis maklub. Hadis maklub. Jadi hadis maklub dari segi bahasa, al-maklub lughatan ismu maf'ul. Jadi secara bahasa itu adalah isim maf'ul. Taib fi'luhu qalaba yaqlibu qalban. Wa taqulu qalaba fulanu asyai'a. Maka dikatakan seseorang
membalikan sesuatu atau merubah sesuatu. Idza sarafahu an wajihi. Jadi seseorang merubah sesuatu ketika dia diarahkan kepada selain tujuannya. Taib, diarahkan kepada selain tujuannya. Taib, secara istilah apa? Secara istilah mabaddala fihi syai'un bi akhar. Sesuatu yang mana tergantikan dengan sesuatu yang lain. Sesuatu digantikan dengan sesuatu yang lain. Baik. Contoh di sini. Al-qalbu fil isnadi. Taib, terbaliknya sanad. Di antaranya terbaliknya sanad. Innal qalba fil isnadi yaqau ala wajhaini. Taib. Terbaliknya atau hadis maklub dalam sanad itu bisa terjadi dari dua sisi. Yang pertama, an yuqaddimar rawi wa yuakhiru fi ismi ahadi ruwati wasmi abihi. Seorang rawi itu mendahulukan nama ayahnya dibandingkan nama rawi itu sendiri. Contoh, misal, an yakunal asal Ka'ab bin Murrah. Misal, ada seorang rawi namanya Ka'ab bin Murrah. Ka'ab bin Murrah. Nama rawinya Ka'ab. Nama ayahnya adalah Murrah. Taib. Fayaqulu rawi Murrah bin Ka'ab. Maka seorang rawi membalikan namanya. Sehingga nama gurunya itu berupa nama ayahnya disebutkan terlebih dahulu. Nama gurunya disebutkan terakhir. Nama aslinya Ka'ab bin Murrah. Seorang rawi membalikan sanadnya. Nama rawinya menjadi Murrah bin Ka'ab. Jadi terbalik. Yang kedua, an yakunal haditsu masyhuran dalam sanad. Satu hadis itu masyhur, dikenal. An rawin minar ruwati. Itu riwayat, itu hadis itu diriwayatkan oleh satu orang dan semua ulama tahu. Hadis ini yang meriwayatkannya adalah fulan bin fulan. Masyhur, dikenal. Hadis tersebut yang meriwayatkan adalah fulan bin fulan. Kemudian au masyhuran bi isnadi min asanid, atau masyhur hadis ini diriwayatkan dengan sanad yang memang sangat dikenal oleh ulama. Taib, fayamidu ahadul wadda'in awil kadzabin ila hadzal rawi alladhi ishtahara al-hadits anhu fayughayyiruhu bi rawin akhar. Taib. Maka seorang rawi yang mana dia termasuk pemalsu hadis, dia mengganti sanad yang masyhur tersebut dengan sanad yang lain. Contoh begini. Marwahu Umar ibnu Khalid al-Harrani an Hammad an-Nasibi. Taib, an Hammad an-Nasibi. Anil A'mash an Abi Shalih an Abi Hurairah marfu'an. Idza laqitumul musyrikina fi tariqin falabtabda'uhum bis salami. Nah, di sini dijelaskan riwayatnya Umar bin Khalid dari Hammad an-Nasibi, dari A'mash, dari Abu Shalih, dari Abu Hurairah. Secara marfu, dari Abu Hurairah secara marfu. Nabi SAW bersabda, kalau kalian berjumpa dengan orang-orang musyrik di satu jalan, maka janganlah memulai salam kepada mereka. Janganlah memulai salam kepada mereka. Fahadha hadithun maklub. Hadis ini maklub. Hadis ini tertukar atau terbalik. Taib. Kenapa? Qalabahu Hammad. Kenapa? Yang membaliknya adalah Hammad. Faja'alahu anil A'mash. Ia merubah hadis ini menjadi riwayat A'mash. Fa'inama huwa ma'ruf bi Suhail bin Abi Shalih. Padahal semua ulama mengetahui riwayat hadis tadi yang meriwayatkannya adalah Suhail bin Abi Shalih dari Abu Shalih. Dari Suhail bin Abi Shalih dari ayahnya Abu Shalih. Nah, Hammad ini mengganti, Suhailnya dicoret. Diganti oleh dia dengan A'mash yang merupakan murid Abu Shalih juga gitu. Hakadha akhrajahu Muslim min riwayat Syu'bah. Dan inilah yang diriwayatkan oleh Muslim dari riwayat Syu'bah. Dan semuanya meriwayatkan dari riwayat Suhail. Jadi rawi-rawi semua meriwayatkan hadis ini dari riwayat Suhail. Muncul Hammad yang meriwayatkan hadis ini dari riwayat A'mash. Kemudian di antara contoh yang lain, nah, kok bisa ada seorang rawi dia mau menggantikan rawi yang telah masyhur di kalangan alim ulama, khususnya ulama hadis, dengan rawi yang lain? Maka dikatakan bisa jadi rabbatar rawi fi iqa'il gharabati 'alan nas.
Jadi kenapa demikian? Ya, agar hadis tersebut menjadi hadis yang gharib. Hadis yang asing. Ya, kalau hadis riwayat Suhaib bin Abi Shaleh kan semuanya udah tahu. Semuanya sudah tahu. Sehingga kalau dia meriwayatkan hadis dengan riwayat Suhaib bin Abi Shaleh, itu sudah basi. Kenapa? Semua orang punya riwayat dari Suhail bin Abi Shaleh. Nah, ketika dia menggantikan dari riwayat A'mash, maka orang-orang pun akan merasa aneh, kaget. Wah, ini kok ada riwayat yang baru lagi. Yang kita tahu riwayat ini adalah dari Suhail bin Abi Shaleh. Tapi ini riwayat dari A'mash. Akhirnya orang mendatangi dia untuk mengambil riwayat A'mash, hadis tersebut dari A'mash. Hatta yadhunnu annahu yarwi ma laisa inda ghairihi, sehingga orang lain menyangka dia punya hadis yang tidak dimiliki oleh orang lain. Dia punya hadis, dia punya riwayat yang tidak dimiliki oleh ulama-ulama lain di masanya. Sehingga orang akan mendatangi dia. Nah, hukumnya apa? In kana al-qalbu biqasdil ighrabi fa innahu la yajuz. Kalau seandainya maksud dia membalik-balikan sanad, maksudnya adalah untuk ighrob, untuk menggoribkan hadis, untuk menjadikan hadis tersebut adalah hadis yang aneh, yang tidak dimiliki oleh orang lain, nggak boleh, la yajuz. Li'anna fi taghyir lil hadis. Karena pekerjaan demikian itu pekerjaan merubah hadis. Wa hadza min amalil wadda'in. Dan itu adalah amal atau pekerjaan daripada pemalsu hadis. Taib. Selanjutnya, wa qalbu isnadin limatnin kismu. Dan membalikan satu sanad yang mana sanad tersebut memiliki matan, maka digantikan sanad ini untuk matan yang lain. Sanad yang ini untuk matan yang lain. Satu hadis yang pertama. Dia punya sanad nomor 1. Saya kasih nomor biar mudah. Dikasih nomor 1. Maka sanad tersebut hadisnya 1. Nah, saya punya hadis yang kedua. Sanad yang kedua dengan matan hadis nomor 2. Nah, saya mau menggantikan sanad yang pertama, saya mau pasangkan dengan matan hadis yang kedua. Sanad yang kedua, saya mau pasangkan dengan matan hadis yang pertama. Jadi dibalikan. Matan untuk sanad ini saya ganti menjadi untuk sanad yang lain, gitu. Nah, ini bagian yang kedua. Kedua. Tabdilu isnadi matnin bi isnadi matnin akhar. Taib menggantikan satu sanad yang dimiliki oleh satu matan hadis dengan sanad yang lain yang memiliki matan yang lain. Nah, kemudian apa contoh yang terjadi dalam bagian yang kedua, menggantikan satu sanad yang dimiliki oleh matan yang lain untuk matan yang lain? Seperti yang terjadi terhadap Imam Al-Bukhari ketika beliau datang ke Baghdad. Taib. Orang-orang Baghdad ketika mendengar bagaimana hebatnya hafalan Imam Bukhari, maka mereka ingin menguji Imam Bukhari. Maka didatangkan 10 ulama hadis. Yang mana setiap ulama dia membacakan hadis 10 kepada Imam Bukhari. Tapi hadis tersebut sanadnya dibalikan. Taib. Sanad A untuk matan B. Sanad B untuk matan A. Sanad C untuk matan D. Dan demikian dibulak-balikan. Nah, ketika Imam Bukhari datang, kemudian ulama yang pertama menceritakan atau membacakan hadisnya, maka Imam Bukhari mengatakan, wallahi la arifuhu. Oh, hadis ini saya nggak kenal hadis ini. Taib. Orang yang kedua membaca hadis yang sudah dibulak-balikan matan dengan sanadnya. Taib. Maka Imam Bukhari pun mengatakan, la arifuhu. Saya nggak tahu hadis ini. Yang ketiga demikian, yang keempat demikian, yang kelima demikian. Sehingga salah seorang di antara mereka yang hadir menertawakan Imam Bukhari. Coba lihat, pemuda ini nggak tahu apa-apa. Dia bilang la arifuhu, saya nggak mengetahui hadis ini. Tapi ulama yang lain mengatakan ini alamat cerdasnya Imam Bukhari. Dia tidak mengenal hadis dengan sanad itu. Sehingga sampai kepada penguji yang nomor 10, maka Imam Bukhari kembali ke penguji yang pertama. Mohon maaf Tuan,
tadi 10 hadis yang Tuhan sampaikan, yang benar itu sanadnya begini, matannya begini. Sanad yang kedua, matannya begini. Sanad yang ketiga, matannya begini. Sampai 10 hadis. Sampai ke orang yang kedua, yang tadi Tuhan sampaikan 10 hadis, sanad yang pertama itu buat matan ini. Sanad yang pertama buat matan ini, sanad yang kedua buat matan, sampai 10 hadis, sampai ke orang yang ke-10. Nah, ini adalah qalbu isnadin limatnin kismu. Nah, hukumnya apa? Membulak-balikan hadis macam ini. Yang tadi kan nggak boleh. Yang tadi mengganti seorang rawi dengan rawi yang nggak boleh, karena itu amal daripada pemalsu hadis. Taib, kalau orang ingin menguji gimana hukumnya? Ini hafalan santrinya kuat atau tidak? Maka dibulak-balikan sanadnya. Itu kan boleh atau tidak? Hukumnya annahu la yajuz illa liqasdil ikhtibar. Hukumnya tidak boleh kecuali tujuannya adalah untuk menguji. Taib, fil hifdzi, dalam hafalannya, hafalan santrinya atau hafalan seseorang. Tsumma yarji'ul maqlubu ila ma kana alai. Nah, kemudian kalau sudah menguji harus dikembalikan. Tidak boleh diam saja. Seorang penguji, ustadz, menguji santri. Dia berikan soal yang sudah dibalikan sanad dengan matannya. Taib. Setelah demikian, maka santri tersebut menjawab, kita bilang salah. Hadis yang pertama salah, hadis yang kedua benar, hadis yang ketiga salah, hadis yang keempat benar. Misalkan 5 soal. Hadis yang kelima benar, salahnya 2. Salahnya 2. Nah, tidak boleh kita meninggalkan santri tersebut dalam keadaan hadis tersebut tidak dikembalikan kepada posisi semula. Matan tadi yang dibalikan, tolong kembalikan kepada sanad yang dimiliki matan tersebut. Nah, maka kalau demikian, maka boleh. Jadi tidak boleh kita membiarkan hadis yang maklub demikian tanpa dikembalikan kepada posisi yang semula. Wa idza fa'ala liqasil iqrab fala yajuzu qat'an. Nah, kalau dia kerjakan hanya untuk menjadikan hadis tersebut gharib dan disukai oleh orang karena orang lain tidak memiliki riwayat seperti apa yang dia miliki, maka perbuatan tersebut tidak boleh untuk dilakukan. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pertemuan kita kali ini kita cukupkan sampai demikian. Sampai berjumpa kembali di pertemuan yang akan datang. Hadza akhiruhu wallahu a'lam wa sallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyyin ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.